وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmatnya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membacakan kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada kaidah yang ke-27. Kata beliau, Al-Qaidatu As-Sabi'atu wal Ishrun. Kaidah yang ke-27, man tarakal ma'mura jahlan aw nisyanan lam tabra' dhimmatuhu illa bifi'lihi. Siapa yang meninggalkan perintah syariat, baik itu dia meninggalkannya karena tidak tahu, karena bodoh, atau karena lupa, maka tidak akan lepas tanggung jawabnya. Maksudnya kewajiban itu masih terbebani kepada dia sampai dia mengerjakannya. Beda dengan waman fa'ala al-mahdzura, siapa yang menerjang, melakukan yang dilarang oleh syariat, bijahlin aw nisyanin, karena bodoh, tidak tahu bahwa itu adalah larangan, atau karena lupa, maka fahuwa ma'zurun, dia tidak berdosa. Wa tammat zimmatuhu wa bari'at zimmatuhu wa tammat ibadatuhu. Seandainya dia melakukan sebuah ibadah yang dalam ibadahnya itu ada unsur
dia menerjang larangan syariat, ibadahnya tetap sempurna, dengan catatan kalau dia menerjang larangan itu karena lupa atau tidak sengaja, ibadahnya tetap sah dan tanggung jawabnya juga bebas, zimmahnya bebas. Nanti kita akan bacakan beberapa dalil yang sebenarnya menunjukkan atas kaidah ini disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Kita baca perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa hadzal farqu sabitun bis-sunnah bisuwarin adidah. Perbedaan ini telah tetap berdasarkan hadis-hadis yang sahih dalam banyak bentuknya. Maksudnya perbedaan antara baina tarkil ma'mur wa fi'il mahdzur, antara meninggalkan hal yang diperintahkan dan menerjang larangan. Kalau dalam meninggalkan perintah, maka seseorang itu tidak beruzur walaupun dia meninggalkan perintah itu karena lupa, karena tertidur misalnya, tetap masih terbebani dengan kewajiban untuk mengerjakan perintah itu. Orang yang meninggalkan sholat misalnya karena dia tertidur, maka tidak sempat sholat zuhur misalnya karena dia tertidur atau karena lupa, tetap dia masih punya tanggung jawab dan wajib untuk mengerjakan sholat tersebut ketika dia ingat. Beda dengan orang yang sholat kemudian di pakaiannya ada najis tanpa dia ketahui, atau dulu dia tahu bahwa pakaiannya itu kena najis tapi dia lupa untuk dia bersihkan lagi ketika sholat, maka sholatnya tetap sah dan dia tidak berdosa. Nah, was-sahihu tardu fi jami'i suwari. Yang benar, kaidah ini juga berlaku dalam semua bentuk perintah dan larangan syariat. Kama ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu min ahli ilmi. Sebagaimana ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam dan selain beliau dari kalangan para ulama. Di antara contohnya kata Syekh, yang sebenarnya ini dari hadis sekaligus dalil dari kaidah ini. Ini kata Syekh, wa min zalika man shalla wa huwa muhdisun. Di antara contoh kaidah ini, siapa yang melakukan salat apapun, salat wajib atau salat sunnah, dalam keadaan dia berhadas. Jadi dia lupa misalnya kalau wudunya sudah batal. Nah, au tarikun li ruknin, atau dia salat meninggalkan salah satu rukun salat karena lupa. Dia lupa membaca Al-Fatihah misalnya. Dia lupa salah satu dari sujudnya. Kan sujud setiap rakaat itu kan 2 kali. Bisa aja itu orang lupa sekali. Setelah sujud pertama langsung dia berdiri lagi, lupa, nggak sengaja. Au syartin min suruti salati li ghairi udhrin, atau dia meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat salat. Misalnya syaratnya adalah salat 5 waktu itu harus dilakukan pada waktunya, harus dilakukan sudah masuk waktunya tanpa uzur. Kalau masalah waktu kan ada yang uzur, boleh misalnya seseorang yang safar menjamak salatnya, salat asar dilakukan di waktu zuhur, boleh. Ini ada uzur. Orang yang tidak ada uzur kata Syekh, maksudnya seperti ada pertanyaan dari seorang ummahat kepada kami, dia salat isya sebelum masuk waktunya katanya, karena dia ikut azan di HP-nya. Ternyata azannya itu sebelum masuk waktunya. Baru selesai 1 rakaat sudah azan, baru azan di masjid-masjid, baru masuk waktu salat. Sah enggak salatnya?
tidak sah salatnya, karena dia melakukan sebagian dan rukun, bahkan rukun salat yang utama yaitu takbiratul ihram misalnya, di luar waktunya tanpa uzur. Dan dalam masalah ini lupa bukan uzur, tidak tahu bukan uzur. Kata Syekh, alaihi li'adatu, maka dia wajib mengulangi ibadahnya itu. Walau annahu jahilun aw nasin, walaupun dia tidak tahu atau dia lupa. Ini penting kaidah ini. Dalilnya yang paling jelas nanti akan disebutkan yang berkaitan dengan puasa. Wa man nasiya najasata fi badanihi aw saubihi aw jahilaha fala i'adata alaih. Siapa yang lupa, yang tidak tahu kalau di badannya ada najisnya, di pakaiannya ada najisnya yang dia pakai ketika sholat, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya karena dia beruzur dalam masalah ini. Ini diantara contoh sekaligus dalil tentang perbedaan antara orang yang meninggalkan perintah itu tidak ada uzur, atau orang yang lupa atau orang yang jahil, pada asalnya dia masih terbebani. Dalam bahasa syar'inya zimmahnya masih terbebani, dia harus melakukan hal itu. Kata Rasulullah SAW misalnya dalam hadis sahih, man nasiya an salatin aw nama anha, kata Rasulullah SAW, siapa yang lupa satu salat atau dia tertidur dari salah satu salat, falisalliha idza dzakaraha, hendaknya dia melakukannya, melakukan salat tersebut ketika dia ingat, oh dia belum salat zuhur misalnya. Nah, li'anna al-awwala min tarkil ma'mur, karena yang pertama yaitu orang yang salat dalam keadaan berhadas atau salatnya meninggalkan salah satu rukun salat, meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat salat tanpa uzur, ini dia termasuk dalam pembahasan meninggalkan perintah. Wasani min fi'il mahdzur. Sedangkan yang kedua, orang yang salat dalam keadaan pakaiannya ada najisnya atau badannya ada najisnya tanpa dia ketahui, ini termasuk fi'il mahdzur, mengerjakan hal yang dilarang. Contoh yang paling jelas lagi yang ada dalilnya secara khusus tentang puasa. Misalnya kata Syekh, man taraka niyatas siyami lam yasihha saumun atau saumuhu. Siapa yang meninggalkan niat puasa, dia tidak berniat puasa, khususnya puasa wajib, maka puasanya tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, man lam yujmi siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak berazam, berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka dia tidak ada puasa baginya, kecuali puasa sunnah yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian dalil menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh niatnya sudah atas, sudah pagi, boleh sudah selesai salat subuh, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang dari masjid, tanya kepada istrinya, ada makanan enggak ada, katanya. Kalau begitu saya puasa hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara dalil yang dipakai sebagian para ulama yang mengatakan bahwa untuk puasa sunnah tidak wajib niat sebelum fajar. Adapun puasa wajib, hampir semua ulama sepakat tentang wajibnya diniatkan sebelum fajar. Ini disebutkan di sini, siapa yang meninggalkan niat puasa maka tidak sah puasanya. Wa man fa'ala mufattiran nasiyan aw jahilan sahha shaumuhu. Siapa yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa atau karena tidak tahu, puasanya tetap sah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man akala aw syariba wa huwa shaimun nasiyan. Siapa yang makan atau minum padahal dia dalam keadaan puasa karena lupa, falyutimma shaumuhu, kata Rasulullah, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya yang beri makan dia itu adalah, dan memberikan minum kepada dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, dari kaidah ini juga nanti ada kaidah lain, tapi kayaknya nggak dibahas di Syekh, bahwa meninggalkan perintah lebih besar dosanya misalnya daripada menerjang larangan. Nah, wa man taraka syai'an min wajibatil haji jahlan aw nisyanan fa alaihi damun. Siapa meninggalkan salah satu atau sesuatu dari kewajiban haji karena dia tidak tahu atau karena lupa, maka dia wajib bayar dam, menyembelih. Seandainya bisa diqadha seperti ibadah lain, qadha, tapi haji itu kan sekali setahun, waktunya juga sangat terbatas. Tidak boleh kita menaikkan ibadah haji di selain bulan Zulhijjah misalnya, inti manasiknya, wukufnya misalnya harus tanggal 9 di Arafah. Nah, tidak boleh tanggal yang lainnya dan bulan yang lainnya. Jadi biar tanggung jawabnya lepas bagi orang yang meninggalkan salah satu dari wajibatul hajj yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, dia harus bayar dak, yaitu menyembelih hewan. Wa man ghatta ra'sahu, siapa yang menutup kepalanya, khususnya bagi laki-laki, wa huwa rajulun muhrimun, padahal dia sedang berihram, aw labisal al-makhita, atau dia memakai pakaian yang berjahit yang membentuk badan, aw tatayyaba, atau dia memakai parfum padahal dia sedang muhrim, aw qallama azfarahu, atau dia memotong kukunya, aw halaqa sya'rahu, atau mencukur rambutnya. Ini semua mahdzuratul ihram, larangan-larangan untuk dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Tapi dia melakukan itu, kata Syekh, wa huwa jahilun aw nasin, dia melakukan dalam keadaan tidak tahu kalau itu dilarang untuk dilakukan oleh sedang berihram, atau dia lupa, maka fala syai'a alaih, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Nah, wa fi ba'di hadza khilafun dha'ifun, di sebagian pembahasan ini ada perselisihan yang lemah. Kata Syekh, yang benar adalah karena ini min babi fi'lil mahzur, termasuk dalam bagian menerjang yang dilarang, maka dia beruzur kalau itu dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu. Ini kaidah ke-27. Sampai sini selesai pembahasannya. Saya simpulkan sedikit bahasa Indonesia. Dalil-dalil menunjukkan adanya perbedaan konsekuensi antara meninggalkan perintah syariat dan menerjang larangan syariat. Nyata ada bedanya. Kalau perintah syariat itu asalnya harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan karena lupa, karena tidak tahu, tetap harus diqadha atau dibayar denda kalau ada dendanya. Beda dengan menerjang larangan tadi. Kalau karena lupa, karena jahil, maka pelakunya beruzur, tidak terkena kewajiban apapun. Siapapun yang meninggalkan perintah syariat secara mutlak, maksudnya secara mutlak ini baik dia sengaja pada asalnya atau lupa atau karena tidak tahu, maka tidak akan lepas tanggung jawabnya sampai dia mengerjakan perintah tersebut. Siapapun yang menerjang larangan syariat karena lupa atau tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Di antara contoh penerapan kaidah di atas adalah orang yang salat tanpa wudu karena lupa, maka salatnya tidak sah dan wajib mengulangi salatnya. Nah, sedangkan orang yang salat dalam keadaan pakaiannya kena najis tanpa dia ketahui, maka salatnya tetap sah. Nah, itu pembahasan kaidah ke-27. Kita lanjutkan kaidah ke-28. Pembahasannya singkat-singkat tapi padat insyaallah. Kaidah ke-28,
Kata Syekh, yakumul badalu maqamal mubda. Pengganti, bahasa Arabnya badal, menduduki posisi yang digantikan. Menggantikan itu bahasa Arabnya mubdal, atau bahasa lainnya juga al-asl. Pengganti itu bisa disebut far' atau badal, bahasa masyhurnya. Walakin la yusaru ilaihi illa idza ta'adzdzara al-asl. Akan tetapi kata Syekh, tidak boleh memakai atau mengamalkan menggunakan badal kecuali pada kondisi tidak bisa memakai mubdal atau asal. Ini pembahasannya singkat banget. Pembahasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di ketika membahas kaidah ini. Ini ada kaitannya dengan perselisihan para ulama di sebagian permasalahan. Misalnya yang jelas-jelas masuk dalam kaidah ini adalah pembahasan tentang tayamum. Tayamum itu kan badalnya wudu. Jadi kalau seseorang tidak bisa berwudu, dia berpindah ke badal, yaitu ke tayamum. Apakah tayamum itu sama dengan wudu dalam semua hukum-hukumnya? Kalau Syekh menguatkan berdasarkan kaidah ini sama. Misalnya kalau wudu bisa satu wudu untuk kita pakai dalam banyak sholat, yang penting belum batal. Kita tadi wudunya misalnya sebelum maghrib, kita pakai sholat sunnah, kemudian sholat maghrib, nanti sholat isya lagi, kalau belum batal sholat sunnah lagi, qobliyah, ba'diyah. Itu jelas nggak ada perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah itu, karena ini asal, wudu itu asal dia mubdal. Yang diperdebatkan apakah tayamum juga seperti itu. Sekali kita tayamum, boleh kita pakai beberapa kali sholat. Yang dikuatkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di adalah seperti itu juga, karena dia menggantikan wudu. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah, seingat kami, yang berpendapat bahwa tayamum itu khusus untuk satu kali sholat. Jadi kalau mau sholat lagi, tayamum lagi, walaupun belum kentut misalnya tadi. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kaidah ini. Wallahu alam, yang lebih kuat yang disebutkan oleh Syekh di sini sesuai dengan kaidah ini, bahwa namanya pengganti itu pada asalnya menggantikan posisinya yang dia gantikan, kecuali ada dalil misalnya yang mengkhususkan. Kalau nggak ada dalil mengitlaqkan seperti tentang tayamum, disebutkan di antara ayatnya dalam surat An-Nisa ayat nomor 3, dalam surat Al-Maidah ayat 6, tentang bahwa tayamum itu menggantikan wudu, bahkan menggantikan mandi wajib. Kalau disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kata Allah Azza wa Jalla, qala Allah Ta'ala ba'da ma aujaba at-taharata bil ma', Allah berfirman setelah Allah mewajibkan bersuci dengan air, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau kalian, kata Allah, berhadas, mungkin karena berhadas besar atau hadas kecil dari buang hajat, kemudian kalian tidak mendapati air untuk mandi ataupun untuk berwudu, maka kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyibah, tayamumlah dengan sa'id, dengan permukaan bumi yang thayyib, yang suci. Nah, baik itu yang ada debunya maupun yang tidak ada debunya. Kata Syekh, fa aqamat tayammuma inda ta'adzuri taharatil ma'i maqamat taharatil ma'. Dalam ayat ini Allah memposisikan tayamum ketika tidak bisa bersuci dengan air. Allah posisikan tayamum itu sebagaimana posisinya bersuci dengan air. Fataqumu maqama taharatil ma' fi kulli syai'. Maka tayamum menduduki posisi, menggantikan posisi bersuci dengan air dalam segala hal. Wala yustasna syai'un minha 'ala sahih.
tidak ada pengecualian sedikit pun menurut pendapat yang paling kuat. Perkataan beliau di sini alas sahih ini menunjukkan ada khilaf. Salah satunya tadi yang kita sebutkan contoh khilafnya, yaitu apakah tayamum itu satu tayamum boleh kita pakai untuk beberapa sholat atau tidak. Kalau Syekh menguatkan boleh selagi belum berhadas, belum batal tayamumnya, boleh kita pakai untuk beberapa sholat. Dan itu zahirnya dalil-dalil seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa tayamum itu kan mubihun lis sholat. Dia kata mereka hanya membolehkan sholat aja, tidak mengangkat hadas, la yarfa'ul hadas kata mereka. Sehingga dia setiap kali mau sholat harus tayamum lagi. Tidak boleh satu tayamum untuk beberapa sholat. Tapi itu enggak ada dalil khusus yang memerintahkan seperti itu. Makanya saya mengatakan tidak dikecualikan sedikit pun dalam masalah ini menurut pendapat yang paling kuat. Wa minha, di antara contoh pembahasan ini, idza ubdilatil udhiyatu awil hadyu awil waqfu bi khairin minha yajuzu. Qama hadza maqamul asl. Jika seseorang itu kebetulan dia sudah mau berkurban, dia sudah siapkan sapinya misalnya dari sekarang, pas sudah dekat harinya ada sapi yang lebih bagus, nah boleh diganti seperti itu. Dan penggantinya ini kata saya menduduki yang digantikan tadi pada asalnya. Untuk lebih jelasnya tentang wakaf, jadi kata para ulama, wakaf itu akad yang lazim. Kalau seseorang sudah mengucapkannya, tidak bisa lagi diralat, tidak bisa ditarik ulang. Jadi kalau seseorang itu sudah mewakafkan tanah ataupun bangunan, tidak bisa lagi ditarik ulang. Paling banter seperti pembahasan kita ini diganti dengan yang lebih baik. Itu boleh kata Syekh. Dan ini tanggung jawabnya berat. Ini kami ingatkan kepada teman-teman yang dulu sudah mewakafkan tanah atau semisalnya, maka harus dia ganti. Kalau tanah itu sekarang dia pakai, dijual, harus dia ganti minimal yang sama atau yang lebih baik lagi. Kalau wakaf itu tidak bisa diralat, saya batalkan wakaf saya, itu nggak bisa, karena akadnya dengan Allah Azza wa Jal, akadnya lazim. Nah, paling banter seperti ini, yaitu diganti. Misalnya tanahnya itu tidak strategis untuk dimanfaatkan, atau sudah kurang manfaatnya, maka boleh kata para ulama dijual, diganti dengan yang baru. Nah, yang lebih baik kata Syekh. Wa kadzalika al-waqfu idza jaza bai'uhu wa ibdaluhu inda ad-darura qama badaluhu maqamahu fi umurihi kulliha. Demikian pula wakaf kata Syekh, kita katakan jika boleh diganti atau dijual dalam keadaan darurat, dalam keadaan memang seperti itu. Misalnya tanah wakaf itu dilewati oleh jalan, ini kan harus dijual, maka harus dibelikan tanah baru, dan tanah baru itu menduduki penggantinya dulu sama persis. Jadi jangan yang mewakafkan jangan ragu, jangan sampai saya tidak dapatkan lagi pahalanya. Yang penting diganti dengan yang baru dan masih dimanfaatkan seperti tujuan wakafnya, maka sama aja kata para ulama. Apalagi kalau yang baru itu lebih bagus, insya Allah malah mungkin bisa lebih banyak pahalanya. Nah, ini di antara contoh atau pembahasan kaidah ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itu aja pembahasannya selesai. Saya simpulkan sedikit bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam beberapa pembahasan agama, syariat menetapkan asal dan mubda'. Jadi ada yang asalnya seperti ini,
gantinya misalnya seperti ini. Tapi tidak semua syariat ada seperti itu. Pada asalnya tidak boleh berpindah kepada badal kecuali pada kondisi tidak bisa melakukan yang asal. Ya, tidak boleh seseorang itu saya mau tayamum aja, padahal dia bisa berwudu misalnya, ada air, atau dia bisa membeli air dengan harga yang wajar. Tidak boleh dia langsung tayamum aja, hemat duit misalnya, itu nggak boleh. Ya, dia boleh berpindah ke badal kalau tidak bisa melakukan yang asal, yang mubdalnya. Asalnya tadi misalnya tidak boleh menjual tanah wakaf kecuali memang tidak bisa atau kurang manfaatnya. Kalau tetap dipaksakan itu untuk dipakai, maka pada saat itu boleh dijual. Kalau kondisinya seperti itu, diganti dengan yang baru tapi yang lebih baik, kata Syekh. Yang tercontoh penerapan kaidah ini adalah wudu. Wudu adalah asal atau bahasa Arab yang mubdal, yang akan digantikan nanti dalam bersuci untuk salat. Sedangkan tayamum adalah badal dari wudu. Tidak boleh seseorang bertayamum untuk salat kecuali pada keadaan dia tidak bisa berwudu. Mungkin karena tidak ada air, atau mungkin karena dia sakit, tidak boleh mempergunakan air. Nah, ini pembahasan kaidah yang ke-28. Qaidatus saminatu wal isrun yaqumul badalu maqamal mubdali walakin la yusaru ilaihi illa idza ta'adzara al aslu. Nah, kita lanjutkan, masih ada waktu, masih banyak kaidahnya. Ini baru separuh dari kaidah-kaidah dari buku ini yang kita bacakan, karena jumlah kaidahnya ada 60 kaidah. Ini kaidah baru kaidah ke-29. Kaidah ke-29 ini termasuk kaidah umum juga, bukan cuma dalam kaidah fikih aja. Masalah memahami ucapan atau lafaz yang diucapkan, baik itu perkataan Allah, perkataan Rasulnya, ataupun perkataan orang. Kata Syekh, yajibu taqyidu al-qaidatu tasi'atu wal isrun, kaidah ke-29, yajibu taqyidul lafzi bimulhaqatihi min wasfin aw syartin aw istisna'in wa ghairiha. Kata Syekh, wajib setiap lafaz wajib atau harus dipahami berdasarkan yang menyertai lafaz tersebut berupa sifat, syarat atau pengecualian. Nah, atau bahasa lainnya, dalam memahami perkataan siapapun, terutama misalnya orangnya sudah meninggal atau masih hidup, tapi dia mengucapkan perkataan yang mirip di beberapa keadaan, maka semua perkataannya itu harusnya dikumpulkan. Setelah itu baru disimpulkan. Jangan ambil salah satu kata diputung potong-potong, itu bahaya. Kayak orang-orang yang mencela Islam mengatakan, ngapain sholat dalam Islam? Dalam Al-Quran Allah mencela orang yang sholat, yang mengatakan fawailul lil musallin, katanya celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini kan ada terusannya. Ini kata Syekh, harus diikuti dengan mulhaqatihi. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai, menunda-nunda sholatnya misalnya. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya dalam salatnya, itu yang celaka dalam salatnya. Adapun yang ikhlas, yang salatnya seperti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, jelas tidak masuk dalam ayat seperti itu. Nah, demikian pula dalam perkataan-perkataan Allah Azza wa Jalla, dalil-dalil ayat atau hadis, termasuk manhaj Ahlussunnah adalah dikumpulkan semua hadis dalam satu pembahasan misalnya, atau ayat dalam satu pembahasan. Setelah itu baru ditarik kesimpulan, oh ini dalil-dalilnya, setelah kita kumpulkan menunjukkan wajibnya ini misalnya, oh menunjukkan ini cuma sunnah. Sebagian dalil memerintahkan, sebagiannya tidak mencela orang yang meninggalkannya misalnya, oh berarti ini perintahnya cuma sekedar anjuran misalnya. Nah, itu
Hal-hal seperti ini yang menyebabkan banyaknya perdebatan, perbedaan pendapat misalnya di kalangan para ulama. Salah satunya adalah ini, yaitu dalam masalah mentakyid istilahnya. Kadang-kadang sebagai ulama mengatakan bahwa dalil yang mengkhususkan itu tidak sahih menurut dia, sehingga tidak dipakai. Yang lainnya mengatakan sahih. Dan pembahasan-pembahasan yang lainnya yaitu dibahas, yang pembahasan itu dibahas dalam kajian usul fikih. Kata Syekh, yajibu taqyidul lafzi bimulhaqatihi, wajib mengikat atau memahami satu lafaz dengan yang mengikutinya, min wasfin, baik itu syarat yang mengikuti dalam lafaz itu atau sifat atau pengecualian. Nah, saya perkataan iblis, la ughwiyannahum ajma'in, katanya. Kata iblis, saya akan menyesatkan hamba-hambamu semuanya. Tapi dia memberikan pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang bertauhid. Harus dipahami seperti itu. Wal asr, misalnya kata Allah, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Itu harus dipahami semuanya, jangan dipotong-potong. Kata Syekh, wa hadzal aslu wadihun ma'lumun fil lughatil arabi wa ghairiha. Kaidah ini jelas dan diketahui dalam bahasa Arab dan bahasa lain pun harus seperti itu. Wa minal urfil jari bainan nas, juga ini termasuk kebiasaan uruf yang sudah dikenal di kalangan manusia, bahwa perkataan mereka itu harus dipahami secara sempurna, jangan dipotong-potong. Kalau ada pengecualian, kalau ada kriteria khusus misalnya disebutkan dalam lafaz itu harus diperhatikan. Li'annahu law lam yu'tabaru ma quyida bihil kalamu la fasadatil mukhatabatu wa taghayyaratil ahkamu. Seandainya tidak diperhatikan apa yang menjadi pengikat sebuah lafaz, sebuah perkataan, maka akan rusak perkataan atau pembicaraan manusia, sulit untuk dipahami dan akan berbeda juga hukum-hukumnya. Wa hadza muttaridun fi kalamillahi wa kalami rasulihi wa kalami jami'in at-tiqin. Kaidah ini juga berlaku dalam perkataan Allah, dalam memahami perkataan Allah, memahami perkataan Rasulullah SAW, memahami siapapun, perkataan siapapun yang bisa berbicara. Fakama annana na'tabiru hadhil quyuda fil kitabi was sunnah, sebagaimana pengikat-pengikat ini berupa syarat atau sifat atau pengecualian misalnya dalam sebuah perkataan, kita harus perhatikan dalam baca Al-Quran dan hadis. Demikian pula dalam perkataan-perkataan manusia yang lainnya selain Rasul. Nah, kalau yang mereka mutlakan, ya kita pahami secara mutlak. Yang disyarat-syaratkan terutama dalam memahami aturan misalnya, itu harus kita teliti benaran. Sekarang katanya sudah dicabut maklumat atau perintah dari Kapolri tentang larangan ngumpul, tapi belum dicabut tentang perintah untuk memperhatikan protokol COVID. Jadi ya itu koid-koidnya kan sudah sebagian sudah dilepas berarti istilahnya itu. Nah, masa dalam kaidah ini banyak hukum-hukum yang tidak bisa dihitung. Juga lafaz-lafaz dari menghukumi lafaz-lafaznya orang yang melakukan akad, dia memberikan sifat dalam akadnya, demikian pula dalam wakaf, dalam wasiat, ada juga yang mengecualikan. Semua harus diperhatikan. Nah, misalnya kata Allah Azza wa Jalla, fatahriru raqabatin mu'minah, merdekakanlah budak. Di sebagian ayat Allah kasih sifat budak yang beriman. Di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati budaknya. Maka yang benar dalam masalah ini dikembalikan kepada yang disifati itu. Yang boleh dimerdekakan itu hanya budak yang
merdeka. Demikian pula diperhatikan misalnya perkataan orang yang bersumpah, dalam sumpahnya mungkin dia mensyaratkan atau memberikan pengecualian atau sifat tertentu, itu semuanya harus diperhatikan kata Syekh agar benar-benar perkataannya itu bisa dipahami dengan baik. Bahkan termasuk hal yang perlu diperhatikan juga dalam masalah memahami perkataan orang, kondisi orang yang berkata itu, baik itu kondisi orangnya maupun kondisi daerahnya. Itu kadang-kadang satu lafaz atau dalam bahasa Indonesia lafaznya sama persis tapi berbeda-beda di setiap daerah. Itu bisa dicari di Google, di Indonesia ada. Anda tahu ini karena anak saya kadang main-main sama Mbak Google gitu. Ngomong di Jawa sama Mbak Google, ada lafaz-lafaz seperti itu, jelaskan sama Google-nya bahwa lafaz ini kalau di Jawa Barat artinya ini, misalnya di Jawa Timur artinya ini, beda jauh. Padahal katanya sama, lafaz katanya. Nah, ini berarti harus perhatikan qarain namanya, kondisi orang yang mengucapkan dan kondisi daerah mungkin orang yang mengucapkan sebuah ucapan. Ini sekali lagi ini manhaj Ahlussunnah, terutama dalam memahami dalil, ayat atau hadis. Pada asalnya itu kita mengumpulkan dalil-dalil, jangan dipotong-potong. Seperti orang yang memahami tentang tanduk setan dari Najd katanya. Kemudian katanya dimaksud itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dukun dan ngeri. Orang yang memahami seperti itu karena dia tidak mengumpulkan. Maksudnya di dalam hadis yang sahih yang lainnya, Rasulullah SAW jelas-jelas menyebutkan bahwa Najd, tempat munculnya tanduk setan itu adalah Irak, bukan Najd, Riyadh. Sebagaimana yang dipahami atau yang dipakai, dihembus-hembuskan oleh para pembela bid'ah dan kesyirikan dan khurafat, karena hal-hal itu dibasmi oleh dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini termasuk di antara kesalahan atau kurangnya perhatian mereka terhadap kaidah yang sedang kita bahas ini, bahwa dalam memahami lafaz perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan manusia harus diperhatikan qaid-qaidnya, dikumpulkan semua baru bisa dipahami dengan benar. Bahasa Indonesianya karena sudah masuk Isya, kita selesaikan satu ini aja. Di antara kaidah penting dalam